Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dan tentunya selalu semangat dalam pembelajaran secara daring. Pada hari ini kita akan mempelajari materi akuntansi lembaga pemerintah dengan materi pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, sebelum kalian menyimak materinya, silakan terlebih dahulu untuk berdoa supaya materi yang kalian pelajari pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Baik anak-anak, kita mulai saja materinya pada pagi hari ini. Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu mengenai diseminasi dana desa, padat karya tunai untuk masyarakat desa yang lebih sejahtera. Definisi keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Jadi untuk definisi mengenai keuangan desa tidak ada perubahan ya. Sama juga dengan Permendagri 113 tahun 2014. Di monitor kalian sudah terlihat diagram atau gambar mengenai pengelolaan keuangan desa. Tentunya Permendagri nomor 113 2014 tentunya kalau dibandingkan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 ada sedikit perbedaan. Yang 2014 PT PKD ya, PT PKD itu adalah pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Itu kepala desa ya, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berkoordinasi langsung dengan sekretaris desa, yaitu sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Dan di bawah sekretaris desa sebagai koordinator PT PKD itu ada kepala seksi ya, lalu juga ada bendahara. Sedangkan di Permendagri nomor 20 tahun 2018 pejabat penata usahaan keuangan daerah atau PPKD ya, pejabat penata usahaan keuangan daerah itu dikepali oleh kepala desa ya, kepala desa yaitu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan di bawahnya sekretaris desa yaitu sebagai koordinator PPKD ya, maksudnya adalah koordinator pejabat penata usahaan keuangan daerah. Dan di bawahnya sekretaris daerah itu diantaranya kepala urusan keuangan yaitu sebagai bendahara, dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran, dan kepala seksi sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran. Kepala urusan pelaksana kegiatan anggaran itu di bawahnya ada tata usaha dan umum, dan meliputi juga perencanaan. Dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran situ di bawahnya ada pelayanan, ada pemerintahan, dan ada kesejahteraan. Baik anak-anak ya, untuk singkatan-singkatan ini ya yang terdapat pada Permendikbud nomor 113 2014 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 itu juga harus kalian pahami. Seperti misalnya PT PKD. PT PKD adalah pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, atau juga PKPKD. PKPKD itu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
atau juga PKPKD ya. Tadi ya sama ya, PKPKD, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, atau juga singkatan dari PPKD. PPKD itu adalah pejabat penatausahaan keuangan daerah. Jadi istilah-istilah seperti itu harus kalian pahami dan harus tahu apa arti singkatan dari istilah-istilah yang digunakan dalam Permendikbud nomor 113 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Lanjut, pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Jadi, basis kas itu akan menghasilkan laporan realisasi anggaran ya. Masih ingat dengan sistem pembukuan akuntansi pemerintah? Di antaranya adalah ada basis akrual dan basis kas. Kalau basis akrual itu akan menghasilkan laporan operasional dan neraca. Sedangkan basis kas itu akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Coba diingat-ingat lagi ya untuk materi yang kelas 11 untuk akuntansi lembaga pemerintah. Jadi basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima ya, atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Jadi basis kas itu adalah merupakan pencatatan transaksi pada saat diterima ya, pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa, dan laporannya nanti berupa laporan realisasi anggaran. Dan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya adalah pendapatan asli desa. Pendapatan desa yang pertama itu meliputi transfer, yaitu bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, alokasi dana desa. Yang ketiga, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau provinsi. Dan yang terakhir, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota. Yang berikutnya adalah pendapatan lain-lain. Itu adalah beberapa pendapatan desa. Di antaranya adalah pendapatan asli daerah, lalu pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah itu diantaranya adalah hasil usaha. Hasil usaha itu diantaranya adalah hasil bumi desa. Maksudnya adalah hasil usaha ya, hasil usaha bumi desa atau BUMDes. Yang kedua, tanah kas daerah atau yang disebut ya hasil aset ya. Yang berikutnya hasil aset ya. Hasil aset itu seperti misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, juga jaringan irigasi. Lalu yang ketiga, swadaya partisipasi dan gotong royong. Di antaranya adalah tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Itu adalah hasil atau pendapatan asli daerah berupa swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Sedangkan pendapatan lain-lain itu diantaranya adalah hasil pungutan desa. Itu dikategorikan dalam pendapatan lain-lain atau lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan lain-lain bila dijabarkan itu diantaranya adalah hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Misalnya adalah penerimaan dari hasil kerjasama desa,
penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Yang terakhir diantaranya adalah bunga bank. Belanja desa. Menurut Permendagri nomor 113/2014, belanja desa itu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi belanja desa itu dikelompokkan dalam yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir adalah belanja tidak terduga. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, belanja desa itu yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasinya diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terakhir adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Belanja desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa itu dibagi dalam beberapa subbidang. Di antaranya adalah penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, tata praja pemerintahan perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan yang terakhir adalah pertanahan. Dan bidang pelaksanaan pembangunan desa itu diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata. Sedangkan bidang pembinaan kemasyarakatan desa itu diantaranya adalah ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan yang terakhir kelembagaan masyarakat. Yang berikutnya pemberdayaan masyarakat desa, diantaranya adalah kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, dukungan penanaman modal, dan perdagangan dan perindustrian. Sedangkan yang terakhir, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa itu diantaranya adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Itu adalah bidang-bidang belanja desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sedangkan subbidang pembinaan kemasyarakatan desa itu diantaranya adalah ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Itu diantaranya adalah
Yang pertama, pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa. Maksudnya sini adalah pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan, dan berikut jadwal ronda atau patroli. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, ketertiban oleh pemerintah desa, koordinasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk kebudayaan dan keagamaan, contohnya adalah pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan lain-lain. Untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bisa kalian pahami ya yang ada pada monitor atau layar komputer kalian. Kode bidang, subbidang, dan kegiatan. Ini adalah kode atau perkiraan atau akun yang digunakan untuk mencatat transaksi kegiatan pelaksanaan belanja desa. Yang pertama adalah kode yang pertama itu adalah bidang, kode yang kedua adalah subbidang, dan kode yang ketiga itu adalah kegiatan. Bidang itu diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sedangkan subbidangnya sesuaikan dengan masing-masing rincian bidang. Dan 2 digit yang terakhir adalah sesuai dengan masing-masing subbidang, yaitu kegiatan yang dimulai dengan kode 9 adalah kegiatan lain-lain yang menjadi kewenangan kota atau kabupaten. Itulah kode perkiraan atau akun yang akan digunakan untuk pencatatan transaksi belanja desa. Jenis belanja pegawai. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, belanja pegawai itu diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jika dirinci, belanja pegawai itu diantaranya adalah pengeluaran bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD yang terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa. Yang berikutnya belanja barang dan jasa, yaitu pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Di antaranya adalah operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi, rapat pelatihan dan bimbingan teknis, operasional BPD, insentif rukun tetangga dan rukun warga, dan yang terakhir adalah pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini termasuk belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal itu adalah pengeluaran pengadaan barang dan atau bangunan yang nilainya manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Misalnya adalah belanja modal pengadaan tanah, belanja modal pengadaan peralatan, mesin, dan alat berat, belanja modal kendaraan,
belanja modal gedung, bangunan dan taman, belanja modal jalan atau prasarana jalan, belanja modal jembatan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah belanja tidak terduga, yaitu belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Misalnya, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan tentunya tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah desa. Itulah beberapa jenis belanja pegawai ya, atau belanja desa. Di antaranya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Yang terakhir adalah pembiayaan desa. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang terakhir, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Sedangkan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, pembiayaan desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu mencakup silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Baik anak-anak, sampai di sini saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak materinya dengan baik, dan tentunya materi pada pagi hari ini memberikan manfaat dan pengetahuan pada diri kalian. Untuk itu, Bapak akhir saja materi pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.